Bagaimana jika beberapa teori konspirasi paling liar yang pernah Anda dengar ternyata benar? Tidak semua narasi rahasia hanyalah imajinasi belaka. Sejarah menyimpan bukti yang mengejutkan. Dalam video ini, kita akan membahas kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi, didukung oleh dokumen resmi atau investigasi hukum. Mari kita mulai dari salah satu program paling rahasia yang muncul di era Perang Dingin. Kasus pertama, Proyek MK Ultra, program kontrol pikiran CIA yang sangat kontroversial. Pada puncaknya, ketegangan Perang Dingin melahirkan kekhawatiran ekstrim di Amerika Serikat, terutama tentang teknik interogasi yang digunakan musuh, yakni Soviet dan Tiongkok. CIA diam-diam memulai program penelitian rahasia. Tujuannya, menguasai pikiran manusia melalui eksperimen psikologis, termasuk penggunaan obat-obatan seperti LSD. Tanpa persetujuan dari subjek penelitian, banyak yang tidak sadar menjadi kelinci percobaan. Proyek MK Ultra ini terbongkar melalui investigasi Kongres pada tahun 1975. Namun, banyak dokumen penting telah dihancurkan sebelum penyelidikan dimulai, menyisakan banyak pertanyaan tak terjawab dan bukti yang hilang selamanya. Pesan kunci dari MK Ultra, apa yang dulu dianggap teori liar, ternyata adalah program resmi pemerintah. Kasus kedua, skandal Watergate yang mengguncang fondasi politik Amerika Serikat. Tokoh kuncinya adalah Presiden Richard Nixon. Kisah dimulai dengan penyadapan kantor Komite Nasional Partai Demokrat, berlokasi di Kompleks Gedung Watergate pada Juni 1972. Awalnya, insiden ini dianggap sebagai tuduhan politik biasa, diremehkan oleh Gedung Putih. Namun, investigasi gigih oleh media, terutama Washington Post, mulai mengungkap kebenaran. Dan proses hukum yang berlanjut membuka keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan. Akhirnya, skandal ini berujung pada pengunduran diri Presiden AS Richard Nixon. Ini adalah kali pertama seorang Presiden AS mengundurkan diri dari jabatannya. Pesan dari Watergate, konspirasi politik tingkat tertinggi bisa terbukti nyata. Kasus ketiga, pengawasan massal oleh NSA, sebuah teori yang diungkap oleh Edward Snowden. Isu bahwa pemerintah memata-matai warganya sudah lama menjadi perbincangan. Dianggap sebagai paranoia belaka atau bagian dari cerita fiksi ilmiah. Namun, semua berubah pada tahun 2013. Ketika Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, membocorkan ribuan dokumen rahasia. Dokumen-dokumen ini mengungkap program pengawasan global yang tak terbayangkan. Sistem pengumpulan data komunikasi dalam skala besar, dari telepon hingga internet. Tidak hanya menargetkan musuh negara, tetapi juga warga negara sendiri dan sekutu. Pengungkapan Snowden memicu perdebatan global tentang privasi dan keamanan. Pesan dari kasus ini, teori pengawasan massal bukan lagi spekulasi, melainkan kenyataan yang terdokumentasi. Kasus keempat, Operasi Northwoods, sebuah rencana false flag yang mengerikan. Ini adalah proposal militer AS pada tahun 1962 di tengah krisis rudal Kuba. Sebuah rencana operasi rahasia untuk menciptakan alasan invasi ke Kuba. Rencana ini mencakup aksi terorisme yang akan disalahkan kepada Kuba, termasuk pembajakan pesawat, serangan bom di kota-kota AS, bahkan penembakan warga sipil. Tujuannya, untuk memicu dukungan publik AS terhadap perang dengan Kuba. Untungnya, rencana ini tidak pernah dilaksanakan, ditolak oleh Presiden John F. Kennedy. Dokumen-dokumen operasi Northwoods dideklasifikasi puluhan tahun kemudian. Menyingkap keberadaan rencana mengerikan ini dalam arsip resmi pemerintah AS. Kadang konspirasi ada dalam bentuk rencana, bukan hanya eksekusi. Kasus kelima, Unit 731, program eksperimen biologis militer Jepang yang brutal. Beroperasi di Manchuria selama Perang Dunia II, Unit 731 adalah rahasia kelam. Mereka melakukan eksperimen biologis dan kimiawi yang mengerikan terhadap manusia, yang mereka sebut Maruta atau log. Eksperimennya meliputi viviseksi, pembekuan, dan injeksi patogen mematikan.
Program ini lama tidak dibahas secara terbuka pasca perang, dihapus dari narasi resmi. Namun, kesaksian para penyintas dan penelitian sejarah yang gigih mengungkap kebenaran bahwa ribuan orang menjadi korban, sebagian besar tahanan perang Tiongkok dan Soviet. Kisah Unit 731 menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah perang modern. Pengingat mengerikan akan kekejaman yang mampu dilakukan manusia. Kasus ke-6, Operasi Petrus di Indonesia, sebuah konspirasi yang terjadi dekat kita. Petrus adalah singkatan dari penembak misterius, merujuk pada periode 1983-1985, saat ribuan orang yang dicurigai sebagai preman ditemukan tewas ditembak. Awalnya, peristiwa ini dianggap rumor atau cerita jalanan belaka. Masyarakat diliputi ketakutan dengan banyaknya mayat ditemukan di tempat umum. Namun, puluhan tahun kemudian, kebenaran mulai terungkap. Pernyataan pejabat era Orde Baru mengakui adanya kebijakan keamanan tersebut, di mana eksekusi di luar hukum dilakukan untuk mengatasi kriminalitas. Operasi Petrus menunjukkan bahwa konspirasi tidak selalu terjadi jauh dari kita, tetapi juga bisa menjadi bagian dari sejarah kelam di negeri sendiri. Sama seperti kasus di seluruh dunia, kisah ini terkuak dengan lambat dan menyakitkan, menyisakan luka yang dalam dan pertanyaan tentang keadilan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ke-6 kasus ini? Pertama, tidak semua teori konspirasi itu benar. Banyak yang memang hanya mitos. Tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa memang terbukti setelah dokumen dibuka. Transparansi seringkali datang terlambat atau bahkan dipaksakan setelah bertahun-tahun penyangkalan dan kerahasiaan. Ini menegaskan pentingnya penyelidikan independen dan kebebasan pers yang berani untuk menggali kebenaran. Meskipun risiko yang dihadapi bisa sangat besar, kebenaran memiliki cara untuk akhirnya muncul ke permukaan, terlepas dari upaya untuk menyembunyikannya. Refleksikan momen-momen sejarah ini dan dampaknya pada masyarakat kita. Memahami masa lalu membantu kita menghadapi masa depan. Dan tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ini hanyalah bagian pertama dari seri investigasi kami. Masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Pertanyaannya bukan apakah semua konspirasi benar, tapi berapa banyak lagi yang belum terungkap. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.